Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Komenta Utai dengan NIM 23140623660. Nah, di sini saya akan membuat video mata kuliah perencanaan pembelajaran SD, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Nah, adapun RPP saya yaitu pada sekolah dasar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 pada semester 1. Nah, pokok bahasannya yaitu tentang masyarakat peduli lingkungan. Sub pokok pembahasan yaitu kegiatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Adapun alokasi waktunya yaitu 1 kali 10 menit. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi. Standar kompetensinya yaitu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai kegiatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, menyampaikan pendapat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga yaitu indikator. Nah, indikator ini terdapat ada 3, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan minimal 3 kegiatan masyarakat yang berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan dampak positif dari kegiatan menjaga lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat menyampaikan pendapat secara lisan tentang cara-cara menjaga lingkungan di sekitar mereka. Pada RPP saya ini, adapun tujuan pembelajarannya itu siswa dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Kedua, siswa dapat menyebutkan beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, yaitu siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang cara menjaga lingkungan di sekitar. Nah, dalam RPP saya ini, saya mengambil materi ajar yaitu tentang konsep kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dampak positif dari menjaga lingkungan. Nah, yang C yaitu metode pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil ada 3 metode pembelajaran. Yang pertama diskusi, yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga presentasi. Nah, adapun metode pembelajaran yang pertama yaitu diskusi. Nah, diskusi ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, bertukar ide, dan saling belajar dari pengalaman masing-masing. Metode ini efektif untuk membangun keterampilan berpikir kritis serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi ide dan solusi nyata yang diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, metode pembelajaran tanya jawab. Kenapa saya mengambil metode pembelajaran tanya jawab? Karena tanya jawab ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, memastikan mereka memahami materi secara mendalam, dan kita sebagai seorang guru juga dapat menggali wawasan awal siswa tentang kegiatan peduli lingkungan. Nah, metode ini membantu siswa menghubungkan konsep-konsep lingkungan dengan pemahaman sehari-hari mereka. Yang ketiga, presentasi. Presentasi melatih siswa untuk menyampaikan ide-ide secara terstruktur dan percaya diri. Metode ini juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan berbagi pengetahuan di depan teman-teman mereka. Nah, dengan melalui presentasi ini, siswa bisa berbagi hasil diskusi kelompok sehingga materi yang dibahas menjadi lebih kaya dan bermakna. Nah, itu kenapa saya memilih metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, sekarang kita akan memasuki ke yang D, model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya yang pertama itu problem based learning atau yang biasa disebut dengan PLB, dan yang kedua yaitu cooperative learning. Nah, yang pertama PLB, problem based learning. PLB menghadapkan siswa pada masalah nyata terkait lingkungan, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Model ini melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran berbasis masalah kontekstual. Nah, kenapa saya mengambil model pembelajaran PLB itu? Saya bisa menghubungkan masalah-masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar siswa. Nah, sehingga mereka bisa menyadari
masalah-masalah itu. Nah, nantinya, saya berharap ketika mereka sudah menyadari itu, nah mereka bisa, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar mereka. Nah, dalam topik menjaga lingkungan ini, ada masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mereka dapat berlatih menemukan cara efektif untuk mengatasinya. Model pembelajaran yang kedua yaitu cooperative learning. Nah, cooperative learning ini memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi peran, dan belajar dari satu sama lain. Model ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan kerja sama tim. Kegiatan seperti diskusi kelompok tentang gambar dan presentasi hasil diskusi mengintegrasikan pembelajaran sosial dan individual yang mendukung ketercapaian pembelajaran siswa. Yang E, sumber belajar. Nah, dari di RPP saya ini mengambil sumber belajar yang pertama itu buku tematik kelas 6 tentang lingkungannya. Yang kedua itu gambar yang menghadapkan kegiatan peduli lingkungan. Nah, sebenarnya jika kita berada atau jika kita mengajar di sekolah yang memiliki internet atau memiliki proyektor, nah kita bisa mengambil sebuah video dari internet dan memberikan video itu kepada siswa kita. Nah, sebenarnya sumber belajarnya juga bisa berupa video. Nah, ini kalau misalnya kita mengajar di sekolah yang tidak memiliki internet atau mengajar di desa-desa terpencil atau SD terpencil, kita bisa menggunakan buku dan gambar. Media pembelajaran itu sama, bisa menggunakan gambar dan eh, menggunakan video. Hmm, Untuk penilaiannya yaitu eh, penilaian sikapnya, observasi, keterlibatan siswa selama diskusi dan presentasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis mengenai materi yang telah dipelajari, penilaian keterampilan, penilaian terhadap presentasi kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, yang untuk yang B ini penilaian pengetahuan kita bisa memberikan sebuah lembar kerja siswa atau kita bisa memberikan sebuah pekerjaan rumah. Nah, kalau di RPP saya mengambil lembar kerja siswa, mereka saya suruh untuk mencari salah satu contoh kegiatan yang mereka lakukan di rumah atau di sekolah untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, misalnya nama kegiatan, alasan pentingnya mengapa kegiatan itu dilakukan. Baik, hanya sekian video yang dapat saya sampaikan tentang RPP. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan jika mengajar di sekolah dasar nantinya. Sekian dan terima kasih.